Apa itu Arebi? Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Ya, jadi saya mau bicara Arebi nih, si Bro Pembi sekarang udah pakai. Bro, mundur dikit bro, lihat bajunya bro, ada logo Arebi itu. DPD Banten. Gila, nah Bro Pembi ini kalau kita bicara Arebi, gue tahu ya kemarin Banten udah melaksanakan musda ya. Jadi beliau terpilih sebagai Ketua Umum Arebi DPD Banten masa bakti 2021-2024, gitu kan? Nah, gue mau nanya ke lu, kenapa sih bro broker properti atau kantor properti harus gabung ke Arebi? Jelasin dong, apa sih keuntungannya? Keuntungannya pastinya banyak Pak ya untuk Arebi ini. Pertama nih, kita kenapa kita bangun Arebi sebagai asosiasi untuk mengaungi agen-agen properti ya kan. Sifatnya itu adalah untuk bagus. Kita mau membentuk satu tim atau satu grup besar ya kan untuk agen-agen properti ini biar kita kuat gitu di industri properti ini, kita jalannya baik, kita jalannya benar. Dan kita juga punya satu panduan lah kasarnya ya, biar karena kalau nggak ada aturan, nggak jalannya masing-masing sendiri-sendiri itu jadinya berantakan. Nah, di dalam Arebi ini kita pandu mereka teman-teman semua. Tadi seperti saya cerita ya, keuntungannya networknya luas ya kan, karena Arebi ini juga udah lama dan kepalai atau dipimpin ya kan, atau para pengurusnya ini adalah orang-orang yang udah punya pengalaman banyak, udah pengalamannya tuh tahunan bahkan puluhan tahun di dunia properti. Nah, jadi kita saling sharing, networknya luas, kita juga bisa share ya kan, kadang-kadang tips and tricks kalau misalnya cara jualannya gimana, market mana yang lagi bagus. Terus kita juga bisa saling kenal. Nah, terutama kayak tadi Bro Margo bilang ya, sama saya juga alami sendiri. Tahun-tahun sulit itu adalah tahun pertama biasanya sampai tahun ketiga untuk ngebangun satu bisnis, baik itu bisnis properti atau bisnis manapun, mungkin retail dan lainnya saya rasa sama. Nah, di 2-3 tahun pertama itu kita butuh banyak belajar, biasanya kita butuh banyak ada yang mentor ya kan dalam tanda kutip gitu. Jadi cepat kita dapat informasi sebelum kita kejeblos nih, karena kita kasarnya kayak mungkin orang nggak bisa ngelihat gitu ya, atau pandangannya burem atau buta, kita lagi jalan di pinggir jurang gitu loh. Nah, kita perlu ada orang yang bisa nuntun gitu. Nah, siapa penuntunnya ini? Biasanya tim-tim kita dari Arebi, teman-teman yang tergabung di dalam asosiasi ini ya kan, baik pengurusnya maupun para anggotanya, agen-agennya gitu. Dengan kita bisa saling kenal, saling dituntun, ya kan, kita bisa dapat banyak faedah, ya kan, banyak input-input yang bagus secara summary gitu, tanpa kita harus spend mungkin 2 tahun, 3 tahun bisnis dulu, ya kan, udah jatuh bangun, baru tahu ujung-ujungnya, oh ternyata harusnya begini. Nah, kalau dengan berkumpulnya di wadah asosiasi ini, kita belajarnya jauh lebih cepat, ya kan, jadi lebih sedikit melakukan kesalahan-kesalahan, lebih banyak melakukan ke arah yang benar gitu. Jadinya usaha kita juga lebih positif lah gitu, ya kan. Nah, di Arebi ini juga kita ada sistem pendidikan atau training ya kan, dan seminar. Jadi ada yang basic training, ada yang LSP, dan itu nanti sebenarnya training-training ini dan sertifikasi ini diperlukan kalau di asosiasi ini dinaungi oleh Arebi. Teman-teman nanti bisa, kalau di agen properti itu kan harus sampai CUP 4 ya untuk legalitas perusahaannya. Nah, itu salah satunya bisa didapat dari keanggotaan Arebi gitu loh, baru bisa capai sampai CUP 4. Nah, dengan pendidikan training yang kita adakan berkala ya kan, biasanya setiap 1-2 bulan sekali kita adakan acara itu, dapat kita cepat update gitu ya kan, kondisi terkini seperti apa, terus biasa mainnya gimana ya kan, yang biar penjualannya tetap baik. Update berita, terus kita juga rekanan developer sama rekanan bank, Bro Margo ya kan, ketahuin kalau dengan Arebi itu kita rekanan dengan developer dan dengan bank-bank itu udah banyak. Jadi kalau orang yang masih baru ini mau jualan kemana, masih bingung jualan barang apa ya kan, nah itu developer siap untuk bisa kerjasama ya kan, kita arahin. Developer juga biasanya kita udah filter ya kan, developer yang bagus, developer yang kita yakin delivery dan performance-nya juga oke gitu ya, jangan yang
developer yang mungkin sorry dalam tanda kutip kurang jelas ya kan. Jadi nanti kita sendiri yang kejebak takutnya gitu ya kan, bisa jualan tapi nggak bisa di delivery. Kita sebagai agen properti, wah itu udah paling pusing deh, itu diuber-uber tuh sama customernya dan kita bertanggung jawab gitu. Nah, hal-hal lainnya juga salah satunya seperti tadi saya bilang legalitas ya di CUP4 itu. Kenapa sebenarnya ikut Arebi itu adalah keharusan kalau saya boleh bilang. Karena dengan mengikut anggota Arebi kita baru dapat sertifikat keanggotaan Arebi, baru kita bisa naikin kita punya SIUP dari umum menjadi SIUP4 gitu. Dan sekarang Bro Margo juga mungkin tahu ya, Departemen Perdagangan ini sering ya menyidak gitu loh di lapangan untuk kantor-kantor yang nggak jelas gitu dia punya legalitasnya. Nah ini ya kita mau berbisnis ya kita berbisnis yang benar. Jadi kita lengkapin semua urusan legalitasnya ya kan, termasuk pajak-pajak dan lain-lain. Jadi kita bisa jalan juga dengan baik dan dengan nyaman gitu berbisnisnya. Nah, mungkin yang terakhir satu lagi ini yang sering banyak nih dialamin sama teman-teman. Di Arebi ini kita juga punya tim legal ya. Jadi dari Arebi ini kita ada tim legal, kita punya lawyer. Nah ini biasa sangat membantu sekali dari beberapa kasus yang kita pernah hadapin di Arebi Banten sini juga ya. Saya rasa mungkin di Arebi DKI juga ada beberapa. Itu juga sama. Jadi ada tim lawyer yang bisa membantu, baik itu dari masalah transaksi, ya kan kadang ada aja lah komisi nggak dibayar, atau ada dispute antara si penjual dan pemilik dan si pembeli. Tapi kita agen properti terlibat nih, karena kita juga ngikut bantu di tengah, ya karena itu ada tim legalnya, ada tim lawyernya yang bisa bantu, ya kan dari advice sampai mungkin sampai ke urusan yang kalau berlanjut bisa ke somasi dan lain-lainnya gitu. Jadi kita semacam one stop shop yang siap servis lah di Arebi ini ya. Jadi teman-teman butuh apa, kita udah pengalaman puluhan tahun, kita bisa siapin gitu loh. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Biasa kalau kita jalan sendiri kan bingung karena masalah legal atau kemana, kita kalang kabut gitu. Kira-kira gitu Bro Margo. Penjelasannya panjang banget. Makanya kantor broker properti kalau yang punya kantor gak gabung ke Arebi nyesel banget ya Bro ya. Betul. Kalau orang mau gabung kemana Bro? Yang di Banten Bro, yang wilayah lu? Kalau kita ke ininya kebetulan sekarang jadi kantor Arebinya, sekretariatnya itu di kantor saya di Ruko Alexandrit, Alex 3 nomor 17. Nomor telepon? Nomor teleponnya di 5420 2290. Oke, hubungi siapa Bro di sana Bro? Dengan Iren ya. Iren ya, Ibu Iren ya. Jadi yang banyak Iren ya. Betul. Jadi buat yang nonton YouTube ini yang di Banten, ini di Banten ya, kalau di luar Banten jangan, ini khusus Banten ya. Nah, mau di Cikupa kayak mau pokoknya wilayah Banten lah, Provinsi Banten, silakan hubungi Iren di 5420 2290, gabung ke Arebi. Tadi si Bro Pembi bilang, wah networkingnya dikasih tip and trick, banyak webinar, seminar gratis, pendidikan, terus legalitasnya ya. Terus tentunya kerjasama dengan developer atau perbankan gitu kan. Wah banyak banget deh yang tadi dijelasin, mungkin saya nggak terlalu ngebahas itu mengenai surat izin usaha perantara perdagangan properti yang sekarang ini lagi ngetren nih. Jadi kalau kantor-kantor yang nggak punya CUP4 diciduk entar. Gimana sih? Waktu dibahas di segmen yang lain. Gue mau nanya bukan ke segmen yang ini, tapi gue mau nanya ke lu gini. Lu kan sekarang kepilih menjadi ketua ya, tentunya kan punya program di 2021 sampai 2024. Bocorin dikit dong ke subscriber gua, program apa sih untuk memajukan industri broker properti di wilayah Banten terutama. Ya, monggo. Iya. Mungkin bocoran sedikit ya, karena juga memang programnya belum full kita Pak, karena ini masih pembentukan kepengurusan. Nah, tapi sama sih Pak, mungkin dari mentor saya atau suhu saya sebelumnya ya, Pak Limin, ketua Arebi Banten yang sebelumnya, nah dia sendiri udah bikin program yang sangat bagus Pak. Mungkin banyak yang bahkan dari Banten ini dicontoh ke DPD lainnya gitu ya, di wilayah lainnya. Jadi nah itu akan kita teruskan. Salah satunya adalah program untuk kerjasama antara si developer dengan agen Pak. Nah itu biasanya kita setahun sekali kita adakan Arebi Expo atau ABEX kita singkatnya. Nah itu sebagai satu program yang bahkan sama perbankan juga ya. Jadi kita gabungin mereka semua jadi satu biar hubungannya erat.
Seluruh agent yang jadi Arebi Expo itu yang jaga, yang jualan itu hanya agen, Pak, gitu. Jadi Anggota Arebi ya. betul, agen yang anggota Arebi aktif. Jadi developer keluarin barangnya, agen-agen ini yang jualan, yang jaga. Kita pasang di satu pameran yang besar. Nah, ya, biasanya memang pamerannya offline. Tahun kemarin kita startnya online, Pak. Kemungkinan kita lihat tahun ini kalau misalnya masih pandeminya belum beres, ya kan, belum aman banget, kita tetap mungkin jalan ini online. Itu salah satu kita punya cara untuk menggabungkan dan pendekatan antara si agen ini dengan para developer gitu, terutama seperti yang tadi saya cerita, developer di area Banten ini banyak, Pak. Jadinya itu salah satu pangsa pasar utama kita ya untuk berjualan dari para agen properti. Nah, lalu untuk seperti biasa kita akan tetap ada seminar-seminar, training-training yang akan kita adakan berkala, mungkin setiap 1-2 bulan sekali. Karena nih program-program juga lagi banyak sekali, Pak. Jadi either dari proyeknya si properti, ya kan, terus dari perbankan juga lagi banyak promo ya, promo pemerintah juga gitu. Kayak kemarin DP 0%, terus ada free PPN, ya karena ini hal-hal seperti ini mungkin kita butuh bantu update ke teman-teman agen properti melalui dari seminar-seminar itu. Jadi kita tahu nih, oh programnya seperti ini, bisa dimanfaatkannya seperti gimana, ditawarin ke customernya, ya kan, cara hitungnya dan lain-lain gitu. Ini lagi sangat menarik menurut saya karena si pemerintah juga lagi banyak gelontorin stimulus ya, jadi yang sangat membantu dan kita pun kebantu, kelihatan banget dari kemarin Maret waktu mereka start itu programnya, wah ini kenceng gitu penjualannya. Nah, hal-hal seperti ini kita akan terus, Pak, jalankan. Terus seperti biasa kita nanti ada meeting-meeting korwil ya, kita bilangnya koordinator wilayah di area Banten ini karena agak luas, jadi kita pecah ke area masing-masing. Nah, meeting-meeting itu kita biasanya berkala juga sama, kita diskusi, oh kalau di daerah tertentu, contoh ya daerah Bintaro, ya kan mungkin masalahnya lain-lain, Pak, yang dihadapi oleh para agen dibanding orang-orang mungkin agen-agen yang di Serpong atau agen-agen yang di Cikupa gitu. Nah, dari situ kita biasanya diskusi, kita sharing, ya kan, dari pengalaman kita apa yang bisa kita perbaiki, ya kan, itu salah satu program kerja kita gitu. Lalu plus mungkin salah satu yang lain lagi, dari kemarin kita juga udah mulai menjajaki ke arah program digital, Pak. Jadi untuk perpanjangan keanggotaan, aplikasi keanggotaan, ya kan. Itu kemarin kita udah mulai menjajaki ke arah digital. Jadi sekarang kita agak-agak go green juga lah boleh dibilang ya. Jadi paperwork-nya itu, kertas-kertas berkas itu sekarang kebanyakan di-scan, Pak. Di-scan, di-upload ke Drive, terus data-datanya masuk, itu ada website-nya. Jadi kita semuanya flow through-nya lewat website, Pak, lewat online. Kita juga para pengurus terbantu, kerjanya lebih cepat. Saya rasa agen-agen juga cukup terbantu. Tadinya kan taruh berkas di ketua korwilnya, tarik lagi, nanti masuk lagi ke kantor pusat DPD, terus berkasnya kita teruskan lagi ke DPP pusat dan seterusnya. Habis itu balik lagi ya, karena dengan nggak adanya berkas ini dan dilakukannya secara digital, berkas ada tapi sedikit sekali, Pak, cuma 1-2 lembar doang, itu yang butuh tanda tangan fisik gitu ya. Nah, itu flow through-nya jauh lebih cepat, Pak, dan itu sangat menguntungkan. Mungkin ke depannya kalau saya lihat bisa kita terapkan ke arah-arah yang lainnya lagi gitu ya. Ini sangat-sangat baik sekali nih gitu, Pak. Kayak contoh sekarang kita meeting ya udah sering sekali lewat Zoom, ya kan, pertemuan-pertemuan lewat Zoom. Itu sangat, menurut saya sangat efisien dan sangat efektif. Saya sendiri sih cukup suka dan optimis gitu dengan kondisi gini ya. Dulu kita harus kalau ke PK, product knowledge, atau ke launching bahkan ya, harus datang ya kan ke sini, terus nanti harus kemana lagi. Nah, sekarang kita bisa sambil kerja di kantor, atau bahkan kita lagi mobile ya, lagi sambil nganterin klien, atau itu di break-breaknya itu kita bisa sambil dengerin product knowledge lewat online. Nah, hal-hal seperti ini yang go digital ini mungkin yang saya akan usahakan terapin di wilayah Banten ini gitu. Jadi kita biar lebih lebih efisien dan lebih efektif gitu kerjanya dengan melalui digital gitu. Mungkin kira-kira itu sekilas bocorannya, Pak, arahan yang target utama kita tuju lah gitu ya. Oke, Bro, semoga sukses program lu sampai 2024. Jadi tadi lu bicara go digital memang sekarang udah zamannya digital ya. Kita harus menyesuaikan, kalau enggak kita nggak bisa nih, asosiasi ini, organisasi ini
tidak akan bisa tumbuh, tidak bisa grow kalau kitanya tidak menyesuaikan zaman atau tidak bisa menyesuaikan kondisi saat ini gitu loh. Wah, jadi program-program dari Bro Pembi sebagai Ketua Arebi DPD Banten sangat keren. Kita support lah buat teman-teman yang nonton YouTube ini, mungkin ada sebagian anggota Banten semoga terpilih menjadi, karena di industri, karena asosiasi itu jujur aja tidak ada duitnya, ini hanya panggilan jiwa aja untuk memajukan industri broker itu supaya lebih maju, supaya terpandang gitu. Karena kita tahu ya kalau kita bicara broker tuh kita tuh profesi kita tuh dipandang sebelah mata. Tapi sekarang setelah Arebinya dipimpin sama Lukas Bong, udah kelihatan giginya gitu loh ya. Udah mulai nih ya, setelah DPD dipegang orang-orang yang memang konsen untuk memajukan industri ini, salah satunya Bro Pembi dari Banten, udah kelihatan kita banyak kerjasama. Jadi bank-bank udah melirik gitu loh. Malah sebagian developer kagak mau kalau kantor itu belum kerjasama dengan Arebi. Harus kerjasama dengan Arebi. Bagaimana Arebi itu sangat berperan penting di dalam industri properti, terutama di brokernya gitu loh, Bro. Bro, keren-keren habis penjelasannya, bagus banget ya. Gue support ke lo, semoga di bawah pimpinan lo DPD Banten semakin maju, semakin berkembang gitu kan. Tentunya semakin profesional, anggota-anggotanya happy juga, bukan hanya iuran tiap bulan, tapi keuntungan-keuntungan benefit yang diberikan sama Arebi buat para membernya, buat para anggotanya benar-benar berkali-kali lipat. Bro, pertanyaan terakhir dari gue deh, lu kan sibuk juga nih, gue minta waktu ke lu. Pertanyaan gue simpel lah bro, harapan lu kepada pemerintah apa sih untuk industri properti ini? Nah, kalau harapan ini pasti ya kita minta support dari pemerintah yang sebaik-baiknya ya kan. Tapi kalau dari lihat track record pemerintah, mereka sendiri juga udah cukup support Pak. Selama ini cukup banyak, cukup baik. Bisa kelihatan ya kayak kemarin mereka kasih stimulus yang free PPN, terus udah gitu DP 0% ya kan. Ini sangat membantu sekali sebenarnya. Kalau saya lihat programnya ini menarik dan seperti udah dipikirkan secara matang gitu ya. Saya rasa mungkin juga ada andilnya teman-teman dari Arebi juga yang udah berdiskusi ya dengan tim Departemen Perdagangan dan lain-lain ya. Pada waktu itu saya ingat ada beberapa kali pertemuan. Jadi untuk dilakukan contoh yang free PPN ya Pak, itu teman-teman agen waktu start pertama itu sempat nanya, itu kalau dia free PPN di primary-nya ya kan, kita secondary harganya hancur nggak gitu? Itu pasti yang pertanyaan yang keluar seperti itu, mereka ketakutan dan ternyata dan secara real ya udah kelihatan nih udah berjalan 2 bulan hampir. Secondary-nya nggak hancur Pak, karena free PPN itu dijagain dia untuk kategori barang yang ready unit atau siap serah terima sampai sebelum Agustus 2021 ya kan. Jadi barang-barang ini adalah barang ready stock, kasarnya justru membantu para developer Pak yang tadinya mungkin aset nyangkut ya kan, itu kan uang nyangkut yang orang mungkin nggak terlalu fokus, kebanyakan fokusnya tuh ke yang launching barang baru gitu kan. Nah ini bisa membantu para developer, mereka juga dapat cash flow ya kan, dapat cash in dari penjualan barang-barang available stock atau sisa stoknya mereka. Lalu di timnya kita, di para agen, tentunya terbantu banget Pak. Bayangin harga dari misalnya dari 100% gitu ya, kita nggak sebut harga, itu total diskonnya 10% ya kan. Kalau di bidang properti itu diskon 10% itu besar banget biasanya ya kan. Kita biasa paling main-main kalau terima diskon atau promo reward atau gimmick itu paling 2-3% Pak ya kan, mentok-mentok 5% udah dibilang gila gitu. Nah ini dapat 10% buat si customer oke banget, terutama mereka-mereka yang lagi mencari rumah-rumah ya kan, atau properti yang mungkin dari mereka upgrade atau lagi cari properti baru. Nah kita agen-agen juga pasti kebantu Pak ya kan, kita ya senang-senang aja kita bisa jualin gitu, jadi otomatis volume penjualan meningkat. Nah balik lagi ke arah secondary-nya keganggu nggak? Enggak, karena unit-unitnya itu hanya segelintir boleh dibilang ya, dan itu pecah-pecah gitu loh, jadi nggak semuanya yang didiskonnya. Jadi menurut saya ini program menarik sekali dan sangat baik. Kemarin kalau nggak salah Pak Lukas Bong ya ada pengajuan minta program ini diperpanjang gitu. Nah itu saya setuju sekali nih, karena ini sebenarnya ngebantu seluruh pihak. Kita agen happy ya kan, si customernya juga happy, lalu si developernya juga happy gitu loh. Mereka nggak, ini memang pemerintah agak berkorban sedikit ya dari penerimaan pajak negaranya, mereka berkurang gitu. Tapi dengan berputarnya ekonomi ini,
saya lihat dampaknya sangat bagus sekali gitu, karena uangnya berputar, itu uang akan larinya ke tempat-tempat lain lagi gitu. Oh, jadi lu support banget ya stimulus-stimulus yang diberikan pemerintah buat industri properti tetap maju ya, gitu kan? Betul. Jadi harapan lu kepada pemerintah terus diperpanjang kalau bisa, bukan hanya primary market yang ready stock, mungkin PPNP juga bisa diberikan untuk secondary market nih supaya Betul. perputaran ekonominya. Jadi orang bilang jangan simpan uang di bantal lah ya. Jadi belanjakan, kalau nggak dibelanjakan ya nggak bergerak nih ekonomi kita. Betul. Oke, Bro Pembi, thank you loh hari ini udah ngobrol-ngobrol dengan di channelnya MK Channel, Margo Kusani Channel. Buat sahabat properti, buat subscriber gua, jika ada apa-apa silakan komen di bawah. Jika ini ada dagingnya bermanfaat, tolong di like, di share, sama di subscribe. Jika memang ada hal yang ingin disampaikan sekitar Arebi untuk wilayah Banten, silakan hubungi, terus atau di deskripsinya silakan hubungi sekretariat ya dengan Ibu Iren ya. Silakan dan nomor kontak gue kasih, jadi tanya-tanya. Jadi manfaatnya banyak banget digabung di Arebi. Terus kita lihat, kalau kita lihat wilayah Jakarta, penyangganya salah satu wilayah kabupaten wilayah Banten ya, yaitu Tangerang. Tangerang itu wah udah keren lah, tinggal di sana udah kayak di Jakarta juga. Kemarin terakhir gue main ke Alam Sutra mungkin seminggu yang lalu, udah tinggi banget ya. Udah kayak di Jakarta. Asa gue masuk ke situ kayak gue masuk kayak gue keluar negeri gitu. Bukan kayak di Banten gitu kan. Jadi industri ini akan maju, akan berkembang ya, tentunya bersinergi antara broker properti, developer dan pelaku-pelakunya. Untuk konsumen juga tentunya salah satu peran pentingnya pemerintah untuk mensupport industri ini. Bro, thank you bro atas obrolannya. Terakhir bro, katanya kita kan dari Arebi nih bro. Salam Arebi dong bro. Lu yang pindah, gue ngikut aja gini ya. Sama ini begini nih. Ya, silakan bro. Ya. Dari kita, oleh kita, untuk semua. Thank you bro Pembi. Terima kasih. Sukses Pak. Ya, sama-sama, sukses untuk kita semua. Oke, thank you.